Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Cinta Nayu Monisa, nomor absen 32 dari kelas 10 MIPA 7. Kali ini, saya akan membahas tentang sudut antara dua vektor. Nah, pada sudut antara dua vektor ini, ada besar sudut antara dua vektor pada R2, dan juga ada besar sudut antara dua vektor pada R3. Nah, jika pada R2 itu menggunakan rumus vektor A dikali vektor B sama dengan vektor A mutlak vektor B cos theta. Nah, cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B per mutlak vektor A dikali mutlak vektor B. Jadi, cos theta sama dengan X1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2 per akar dari X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat dikali X2 kuadrat dan ditambah Y2 kuadrat. Nah, pada vektor di R3, yaitu menggunakan rumus hampir mirip seperti yang ada pada R2, tetapi di sini bedanya adalah jika vektor R3 itu menggunakan rumus mutlak vektor A dikali vektor B sama dengan mutlak vektor A dikali mutlak vektor B cos theta. Nah, cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B per mutlak vektor A dikali mutlak vektor B. Nah, jadi cos theta-nya itu adalah X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2 ditambah Z1 dikali Z2 per akar dari X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah Z1 kuadrat dikali X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat ditambah Z2 kuadrat. Nah, jadi di sini hanya ada penambahan komponen saja. Nah, R3 itu kan komponennya 3, jadi ada penambahan komponen Z di sana. Nah, selanjutnya, jika vektor A dan vektor B adalah vektor-vektor bukan 0 dan theta adalah sudut di antaranya, di antara kedua vektor tersebut, maka yang pertama, theta lancip jika dan hanya jika vektor A dikali vektor B itu kurang dari 0. Nah, di sini juga sudah ada gambarnya. Nah, yang kedua yaitu theta tumpul jika dan hanya jika vektor A dikali vektor B itu lebih besar daripada 0. Jadi, yang pertama itu sudut lancip, yang kedua itu sudut tumpul. Nah, selanjutnya yaitu jika theta sama dengan 90 derajat, nah itu hanya jika vektor A dikali vektor B itu sama dengan 0. Nah, jadi kalau vektor A dan vektor B-nya itu 0, maka theta-nya adalah udah pasti 90 derajat. Lalu, ada juga yang keempat, yaitu jika theta-nya sama dengan 0 derajat, nah itu hanya jika vektor A dikali vektor B itu sama dengan mutlak vektor A dikali mutlak vektor B. Itu dia, jadi menggunakan rumus juga ya, jika theta itu adalah 0 derajat. Nah, di sini juga udah ada gambarnya yang bisa kalian lihat. Nah, yang kelima, theta sama dengan 180 derajat jika dan hanya jika vektor A dikali vektor B itu sama dengan min mutlak vektor A dikali mutlak vektor B. Nah, jika ada min, jadi jika theta itu 180, itu jika vektor A dikali vektor B-nya itu sama dengan min mutlak vektor A dikali mutlak vektor B. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri gambarnya ya. Lalu, di sini ada satu contoh soal yang sudah saya berikan. Nah, diketahui vektor A itu sama dengan 3 dan min 2, dan vektor B itu sama dengan X dan 6. Dan vektor A tegak lurus vektor B. Jadi, kalau posisinya tegak lurus, maka kan artinya pasti berbentuk seperti siku-siku, sudut siku-siku. Hitunglah nilai X-nya. Maka penyelesaiannya adalah menggunakan rumus vektor A dikali vektor B sama dengan X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2. Maka hasilnya adalah sama dengan 3X dikurangi 12. Nah, 12 itu adalah hasil min 2 dikali 6 ini. Maka hasilnya adalah min 12. Nah, lalu vektor A dikali vektor B itu sama dengan 0. Jadi, vektor A dan vektor B-nya itu kan tadi 3X min 12. Jadi, kita masukin
3x min 12 sama dengan 0, maka 3x sama dengan 12. Maka x yang didapat adalah 4. 4 ini hasil dari 12 dibagi 3. Nah, lalu di sini sudah saya berikan beberapa soal. Di sini ada 2 soal yang sudah saya berikan tentang materi sudut antara dua vektor ini yang bisa kalian kerjakan di rumah, yang bisa kalian jadikan sebagai latihan, dan semoga pada saat kalian mencoba soal yang sudah saya berikan bisa lebih mengerti dan lebih memahami lebih dalam lagi. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.